kita bisa menyusun progres harian. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali untuk menyusun progres harian. Jadi setelah kita menyusun rencana aksi di awal periodik atau di awal bulan, baru kita menyusun progres harian atau menginput progres harian. Caranya yaitu masuk ke menu SKP, masih sama. Kemudian masuk ke penilaian. Kemudian kita lihat untuk periodik di bulan September, rencana aksi sudah selesai. Kita buatkan tadi ya di awal bulan atau di awal periodik. Kita lanjut ke menu nomor 2, yaitu progres harian. Nah, ini disinilah di menu progres harian inilah Bapak Ibu bisa menginputkan apa yang Bapak Ibu kerjakan sehari-hari terkait dengan progres dalam rangka mencapai rencana aksi tersebut. Oke, caranya juga cukup mudah. Bapak Ibu bisa klik progres harian. Oke, kemudian setelah klik progres harian, di sini Bapak Ibu bisa melihat bentuk progres harian itu sendiri dalam bentuk bulanan seperti ini. Nah, ini bulanan seperti kalender ya, Bapak Ibu sekalian, seperti kalender. Kemudian atau minggu. Nah, seperti ini, Senin, Selasa sampai dengan Minggu. Kemudian dalam bentuk hari juga. Dalam bentuk hari misalkan di tanggal 23 September. 23 September di sini terlihat jamnya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa dilihat tampilannya bisa by bulan, bisa by minggu, bisa by hari. Oke, seperti itu untuk tampilannya. Nah, bagaimana cara menginput progres harian? Cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Di bagian atas itu ada tombol tambah progres harian. Di menu itulah Bapak Ibu bisa menginputkan progres harian dalam rangka mencapai target rencana aksi yang telah kita buat di awal periodik tersebut. Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik tambah progres harian, kemudian Bapak Ibu pilih rencana aksinya. Kebetulan tadi sudah saya input 2 rencana aksi ya. Yang satu adalah trajektori, di sini terlihat. Yang kedua adalah yang non-trajektori. Kita akan coba input progres harian terkait dengan target yang trajektori, yaitu menyusun data laporan kinerja instansi. Saya klik di sini, kemudian saya masukkan jam mulainya, contohnya misalkan jam 8, kemudian selesai jam, misalkan jam 11 ya. Nah, kita pilih jam 11. 11.00. Oke, jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, kemudian hariannya, di sini kan kita target rencana aksinya adalah menyusun data laporan kinerja instansi. Nah, hariannya adalah saya telah menyusun data laporan kinerja untuk instansi misalkan instansi misalkan Kementerian Agama, kemudian Kemenko PMK dan lain-lain. Misalkan seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Menyusun data laporan kinerja untuk instansi Kementerian Agama, Kemenko, PMK, dan lain-lain. Kalau sudah, saya klik OK seperti ini. Sudah, maka sudah masuk seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Menyusun data laporan kinerja untuk instansi Kementerian Agama, Kemenko, PMK, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian lihat jamnya. Jamnya adalah jam 8 sampai dengan jam 11. Nah, untuk penginputan ini, kenapa masih berwarna merah? Karena belum dilakukan finalisasi. Jadi, penginputan harian itu harus dilakukan finalisasi. Finalisasi itu artinya Bapak Ibu menginputkan bukti dukung. Bukti bahwa Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan tugas ataupun kegiatan harian tersebut. Ketika sudah diinputkan bukti dukung dan hasilnya, maka Bapak Ibu sekalian nanti statusnya akan berubah menjadi warna hijau. Artinya sudah dilakukan finalisasi. Seperti itu. Oke, caranya Bapak Ibu klik pada harian tersebut. Oke, Bapak Ibu bisa klik pada harian tersebut, diklik untuk dilakukan finalisasi. Kemudian Bapak Ibu inputkan, misalkan di sini finalisasinya saya melakukannya itu sebanyak targetnya tadi 50 data ya satu bulan ini atau satu periodik ini. Misalkan hari ini saya sudah menginput 6 data. Kemudian bukti dukungnya Bapak Ibu nanti bisa cantumkan saja linknya. Jadi bukti dukung itu
kita tidak menyediakan upload ya dokumen, tapi kita hanya menyediakan link untuk mengakses bukti dokumen tersebut. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan storage-storage yang tersedia, misalkan Google Drive, Dropbox, dan sebagainya. Nah, ini tinggal dikopikan saja untuk linknya, misalkan contohnya seperti ini. Nah, ini target sudah selesai 6 data, kemudian saya klik OK. Maka sudah berubah menjadi hijau untuk finalisasi. Seperti itu. Nah, untuk penginputan awal dan finalisasi, itu Bapak Ibu bisa inputkan ketika kegiatan tersebut atau kegiatan harian tersebut telah diselesaikan. Atau Bapak Ibu boleh menginputkannya di awal di jam 8, kemudian finalisasinya nanti di jam 11. Jadi Bapak Ibu silahkan gunakan kedua opsi tersebut, mana yang lebih bisa uh, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Apakah akan difinalisasinya, diinputkan sekaligus finalisasi pada saat setelah selesai, yaitu di jam 11, atau menginputkannya di jam 8, kemudian difinalisasi di jam 11. Itu tergantung dari kondisi Bapak Ibu sekalian. Mana yang lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian, kita buat lebih fleksibel. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita inputkan progres hariannya, itu untuk contoh penginputan progres harian dengan kondisi jenis rencana aksi trajektori. Bagaimana untuk yang non-trajektori? Oke, kita coba inputkan. Caranya juga sama, Bapak Ibu cukup klik tombol progres harian di bagian atas. Kemudian kita pilih rencana aksi yang non-trajektori ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jam mulainya adalah jam 11, misalkan contohnya, sampai jam 12. Oke, seperti ini. Kemudian rencana hariannya, misalkan saya rapat pembahasan proses bisnis harian dengan Direktorat PSID misalkan. Oke, saya klik oke. Seperti ini. Sama seperti tadi, kondisinya berstatus merah dikarenakan belum finalisasi. Untuk finalisasinya Bapak Ibu bisa klik harian tersebut. Kemudian Bapak Ibu cukup inputkan bukti dukungnya saja. Didukungnya saja seperti ini. Kemudian di bagian bawah itu ada konfirmasi yang menyatakan bahwa kegiatan rencana aksi ini itu sudah selesai atau belum. Nah, selama Bapak Ibu belum uh, selesai kegiatan untuk atau pelaksanaan atau realisasi bisnis proses tersebut, maka Bapak Ibu jangan dahulu mencentang selesai rencana aksi. Sekali lagi, selama target dari rencana aksi non-trajektor tersebut itu belum terlaksana, misalkan target saya tadi adalah menyusun draft ya, di sini menyusun draft, selama draft dokumen itu belum selesai, yang merupakan target saya di bulan ini atau di periodik September ini, maka Bapak Ibu jangan mencentang selesai rencana aksi. Nanti di akhir bulan, katakanlah nanti di tanggal 29 atau tanggal 30 September, setelah saya menyelesaikan draft dokumen tersebut, barulah nanti saya centang selesai rencana aksi periode ini. Jadi selama saya belum selesai untuk menyusun draft dokumen tersebut, masih ada progres, nanti ada rapat, masih ada koordinasi dan sebagainya, maka saya belum mencentang selesai rencana aksi ini. Itu yang perlu kita ketahui dan perlu digarisbawahi. Oke, saya tidak centang karena saya belum jadi satu draft dokumen tersebut. Saya klik OK. Seperti ini. Maka jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah, misalkan saya ingin tambahkan lagi, misalkan untuk yang menyusun data. Tadi saya sudah menyusun data sebanyak 6 ya. Saya tambahkan lagi progresnya. Contoh saja, sama seperti tadi. Kemudian saya pilih yang trajektori. Kemudian saya pilih jamnya adalah jam 13 sampai jam 16.30 misalkan. Kegiatan hariannya adalah menyusun data laporan kinerja untuk instansi Kementerian Pendidikan, BUMN, misalkan hukum dan lain-lain misalkan.
contohnya. Oke, ini belum saya finalisasi. Saya klik kembali untuk finalisasi. Kemudian saya inputkan, kalau tadi 6 data, maka saya untuk jam 1 sampai dengan 16.30 saya menginputkan misalkan uh, 9 data. 9 data, bukunya, linknya, kemudian saya klik OK. Jadi tadi sudah saya input 6 di pagi hari, kemudian di jam 1 sampai 16.30 saya inputkan 9. Seperti itu. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menginputkan progres hariannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke step tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah untuk kondisi di akhir periodik, di akhir bulan. Nah, di mana kita akan merealisasikan uh, target dari rencana aksi yang telah kita buat. Caranya masih sama, masuk menu SKP, kemudian klik penilaian, kita arahkan ke periodik bulan September, rencana aksi sudah, progres harian sudah, rencana aksi di awal bulan atau di awal periodik, progres harian berlangsung selama periodik tersebut dari tanggal 1 misalkan sampai dengan tanggal 30 atau 31. Kemudian pengisian bukti dukung dan lihat hasil atau tahap ketiganya itu dilakukan di akhir periodik, di akhir bulan. Kalau Bapak Ibu periodiknya adalah triwulan, artinya di akhir triwulan seperti itu. Jadi rencana aksi di awal bulan, progres harian itu dilakukan sepanjang periodik tersebut. Misalkan periodiknya bulanan, maka dari tanggal 1 sampai dengan 30, pengisian bukti dukung dan lihat hasil itu dilakukannya di akhir periodik atau di akhir bulan atau di akhir triwulan. Caranya juga cukup mudah. Bapak Ibu bisa klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ada target 50 data ya. Realisasinya masih belum terakumulasi ya. Untuk bisa mengakumulasinya, Bapak Ibu sekalian juga cukup mudah. Bapak Ibu bisa klik bagian detail di sini. Nah, di sini sudah ada dua ya. Di tanggal 23 di jam 8 sampai jam 11 ada 6 data. Kemudian di tanggal 23, tanggal yang sama dari jam 1 sampai jam 16.30 ada 9 data. Nah, di sini bagian atas Bapak Ibu bisa klik hitung realisasi seperti ini. Maka realisasi akan masuk yaitu 15 data. Jadi Bapak Ibu tidak perlu secara manual menghitung realisasinya. Bapak Ibu cukup klik tombol hitung realisasi, maka dia akan melakukan akumulasi secara otomatis by system untuk menghitung berapa jumlah realisasi yang telah Bapak Ibu lakukan, berapa jumlah realisasi yang telah Bapak Ibu inputkan. Kemudian Bapak Ibu hanya tinggal menginputkan bukti dukung, kemudian di sini juga ada realisasi juga. Nah, di sini Bapak Ibu bisa inputkan misalkan sama seperti tadi, 15 data, Bapak Ibu hanya cukup melihat data yang tadi sudah diinputkan. Sumber datanya adalah data uh, laporan harian tadi ya. Contohnya seperti itu. Kemudian bukti dukungnya juga Bapak Ibu bisa inputkan. Data laporan harian. Seperti ini. Oke, nah maka setelah selesai untuk bisa merealisasikan rencana aksi yang telah kita buat di awal periodik ya, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, untuk yang non trajektori, di sini tadi kan untuk yang trajektori ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk yang non trajektori itu juga sama. Dia akan otomatis terisi ketika Bapak Ibu sekalian tadi menginput progres harian, kemudian melakukan centang. Nah, ini realisasinya belum belum ada realisasi. Nah, Nah, caranya untuk bisa merealisasikan adalah Bapak Ibu harus klik centang tadi. Ketika Bapak Ibu checklist, pada saat Bapak Ibu finalisasi harian yang menyatakan bahwa draft bisnis proses ini telah selesai, maka otomatis realisasi di sini akan muncul. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa kita simulasikan juga ya untuk yang non trajektori yang telah selesai ya progres hariannya. Nah, untuk realisasi bukti dukungnya pun juga sama, caranya seperti tadi. Itu misalkan sudah jadi satu draft bisnis proses, kemudian sumber datanya. Masuknya mungkin belum ada.
Dan oke, seperti ini. Nah, jikalau di akhir periodik atau di akhir bulan Bapak Ibu telah menginputkan realisasi dan bukti dukung seperti ini, barulah nanti dilakukan proses penilaian periodik oleh pimpinan ataupun pejabat penilai kinerja. Nah, itulah bagaimana proses penyusunan rencana aksi, kemudian proses penginputan progres harian sampai dengan melakukan realisasi, perhitungan secara otomatis berdasarkan inputan harian ataupun berdasarkan data yang telah Bapak Ibu input secara harian atau kegiatan yang Bapak Ibu input setiap harian, kemudian terakumulasi di dalam realisasi rencana aksi ini itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjutkan kembali. Setelah kita melakukan penginputan rencana aksi, kemudian progres harian, sampai dengan realisasi di akhir periodik atau di akhir bulan, maka selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana pimpinan melakukan pemantauan.